atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Puskesmas Sumber Beringin atau yang mewakili, serta rekan-rekan perangkat Desa Tegal Jati yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di Balai Desa Tegal Jati dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara musyawarah masyarakat desa atau MMD. Sebelum acara kami mulai,
Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara ketiga penyampaian materi, acara yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Baik, kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Desa Tegaljati atau yang mewakili. Kepada yang bertugas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Puskesmas Sumberberingin atau beliau yang mewakili Bapak Dr. Agung yang saya hormati, juga Ibu-ibu Medan dan juga semua yang dari Puskesmas Sumberberingin yang kami hormati, juga yang dari Posko yang kami hormati, juga rekan-rekan perangkat desa yang kami hormati. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di Balai Desa Tegaljati, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat dalam acara MMD Musyawarah Masyarakat Desa Tegaljati yang akan dipimpin oleh bapak-bapak dari Puskesmas Kecamatan Sumberberingin. Salatullah wassalamuhu yang senantiasa, mari senantiasa kita haturkan, kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dapat barakah dan syafaat daripada beliau. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya saya mohon maaf, saya keadaan terpaksa langsung Bapak Kades karena beliaunya ada kepentingan di kabupaten dengan mendadak sekali. Dari itu saya sendiri mewakili dari beliau banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sebentar lagi akan memberikan bimbingan atau musyawarah bagi masyarakat kami, masyarakat Tegaljati, dan mohon kepada rekan-rekan dan juga masyarakat yang hadir untuk didengarkan dan mari kita kerjakan bersama apa yang nantinya kita bimbing, dan nantinya kita dibimbing oleh bapak-bapak, bapak ibu dari Puskesmas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya yaitu dari Kepala Puskesmas Sumberberingin atau yang mewakili. Kepada Dr. Agung kami persilakan. Mohon maaf, sengaja kami gas ini biar fresh. Pagi-pagi sudah ngantuk ini kayaknya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan sehat ya, kepada kita yang dapat hadir di Balai Desa Tegaljati pada pagi hari ini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sehat ya? Tapi kayaknya kurang juga. Agak ngantuk ini kayaknya. Ya. Tadi malam begadang mungkin. Ya. Baik, jadi pada pagi hari ini, Pak, Bu, kita ada kegiatan yang namanya musyawarah masyarakat desa. Jadi musyawarah masyarakat desa ini adalah salah satu bentuk komunikasi antara pelayan kesehatan dengan yang dilayani, dengan masyarakat. Ya, jadi kebutuhan masyarakat itu apa, kita serap,
kita diskusikan, lalu kita angkat menjadi program yang akan kita agendakan di tahun depan gitu. Nah sebenarnya harapan kami kegiatan seperti ini dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan desa, ya masyarakat desa, ya, terus mungkin ibu-ibu kader kesehatan, ya. Tapi tidak apa-apa pada pagi hari ini yang hadir bapak-bapak yang mudah-mudahan ini bisa mewakili aspirasi masyarakat. Ya, jadi pada saat kita komunikasi, kita diskusi, ya kita bisa menyerap informasi yang mewakili kebutuhan masyarakat. Itu harapan. Ya, Pak Kades sedang ada kegiatan diwakili Bapak Sekdes dan alhamdulillah Pak Kades hadir pada hari ini. Nah, jadi mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan baik, ya, komunikasi bisa efektif, diskusinya bisa menyerap informasi yang berkualitas, ya. Jadi bukan hanya sekedar formalitas tapi juga terlaksana dengan baik dan mendapatkan informasi yang berkualitas, karena ini terkait dengan program kesehatan yang akan kita laksanakan tahun depan. Jadi kebutuhan masyarakatnya apa nanti disampaikan kepada petugas yang hadir pada pagi hari ini gitu, ya bapak-bapak ibu paham ya. Nah sepertinya untuk menyegarkan, ya, sehatnya sih sehat tapi kayaknya kurang segar. Gimana kalau kita bergerak? Ya silakan berdiri, ya silakan berdiri dulu. Dilonggarkan, kita jalan kaki, jalan di tempat. Jalan di tempat ya, biar segar ya. Ya, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, tangannya ke atas. Tekan. Tekan. Bos. Yuk, jangan semuanya. Tangan ke bawah. Tangan kanan ditarik sama tangan kiri. Nah, terbalik sama apa? Terbalik sama tangan. Terbalik sama tangan. Kepala ke atas. Oke, tarik ke atas, dorong katanya. Ke bawah, kakinya. Kaki sebelah kiri. Oke. Alhamdulillah. Gimana? Sudah lumayan ya. Oke, mari silakan dulu lagi. Nah, baik, jadi supaya tidak berlama-lama, tidak sampai duhur, kita segera mulai ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas semangatnya, Bapak Ibu. Aplaus dulu, tepuk tangan. Oke, saya kembalikan kepada moderatornya. SND atau survei mawas diri yang telah dilakukan oleh kader kepada Mbak Ayu, kami persilakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari SND yang telah dilakukan. SND ini sasaran surveinya yaitu 300 responden, di mana terdapat 49 pertanyaan yang dibagi menjadi 9 sub. Hasilnya sebagai berikut. Pada sub akses pelayanan dan pembiayaan kesehatan,
sudah 98% masyarakat berobat ke pelayanan kesehatan. Kemudian untuk kemudahan akses ke fasilitas kesehatan itu masih 73%. Jadi masih ada sekitar 27% masyarakat mengalami kesulitan untuk akses ke fasilitas kesehatan. Kemudian ada kepemilikan KIS atau BPJS. Ini 96% sudah memiliki KIS dan 4% masih belum memiliki KIS. Kemudian untuk sub KIA, ibu hamil yang rutin melakukan ANC itu masih 74%, sedangkan 26%-nya belum rutin, jadi belum tiap bulan memeriksakan kehamilannya. Kemudian apakah selama hamil tersebut ibu mengalami gangguan? Ada 4% yang menjawab iya. Kemudian untuk subimunisasi, untuk imunisasi dasar lengkapnya masih 74% yang sudah melakukan imunisasi dasar lengkap dan 26%-nya belum. Kemudian wanita subur mendapatkan imunisasi TT itu masih hanya 30% yang menjawab mendapatkan imunisasi TT. Kemudian dari subgizi, pemantauan tumbuh kembang itu masih 69% bayi melakukan pemantauan tumbuh kembang. Kemudian ASI eksklusif, ASI eksklusif juga gitu, masih 73% yang sudah ASI eksklusif, 27%-nya belum. Kemudian makan gizi seimbang, ini 87% sudah makan gizi seimbang. Kemudian ibu hamil mengkonsumsi TTD atau tablet tambah darah itu sudah 91%. Kemudian untuk sub pandemi atau pandemi COVID-19 sudah 100% masyarakat mengetahui cara pencegahan COVID. Akan tetapi untuk melakukan vaksinasi masih ada 1% yang belum melakukan vaksinasi COVID-19. Itu masih 74%. Dan untuk tempat pembuangan sampahnya sudah memiliki semua. Kemudian untuk sub promosi kesehatan, untuk mengulas bak penampungan air itu masih 53%-nya yang sudah melakukan pengulasan penampungan air seminggu 2 kali. Kemudian untuk merokok ini masih 87% yang merokok, jadi 13%-nya yang tidak merokok. Kemudian kebiasaan CTPS atau cuci tangan pakai sabun itu sudah 99%. Kemudian menggosok gigi 2 kali sehari itu sudah 100%. Kemudian melakukan aktivitas fisik 99%. Rutin membersihkan rumah 99%. Kemudian membuang sampah pada tempatnya 99%. Dan melakukan pemilahan sampah 93%. Kemudian di sub upaya kesehatan pengembangan, nah ini apakah lansia sudah mengetahui adanya posyandu lansia? Di sini masih 37% yang menjawab ya atau mengetahui. Kemudian untuk rutin ke posyandu lansianya juga begitu, masih 29% yang rutin ke posyandu lansia. Kemudian untuk orang di PASU tidak ada. Kemudian di pelayanan puskesmas itu apakah pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan? 93% menjawab sudah pernah. Kemudian apakah pernah melaksanakan atau periksa ke PKM ke puskesmas? Ada 65% menjawab pernah periksa. Kemudian untuk periksa ke laboratorium 50%. Kemudian rawat inap juga 50%. Kemudian apakah pelayanan sudah memadai? 98% sudah menjawab ya. Kepuasan terhadap pelayanan 98%.
dan kepuasan terhadap fasilitas juga 98%. Nah, dari hasil tersebut dapat kita ketahui atau isu yang ditemukan, di antaranya sudah pegang semua deh. Nah, itu ada isu-isu yang muncul dari hasil SMD tersebut. Nah, nanti kita akan memilih isu mana saja yang sekiranya nanti menjadi prioritas dan akan kita cari bersama-sama untuk solusinya. Baik, terima kasih kami sampaikan. Sekarang Bapak Ibu sudah megang semua ya lembarannya. Nah, di sana ada isu strategis atau masalah yang ditemukan. Setelah hasil survei yang sudah dilakukan, terdapat 18 masalah yang ditemukan di Desa Tegaljati. Nah, dari 18 masalah ini Bapak Ibu, kita akan kerucutkan atau kita pilih 5 prioritas masalah yang akan kami angkat untuk membuat program di tahun depan. Kira-kira masalah yang nomor berapa yang akan diprioritaskan? Nomor 1 ya, kepemilikan KIS atau BPJS yang belum menyeluruh. Kurang 3 masalah lagi. Posyandu lansia. Balita lansia khususnya di Sunda dapat tidak jauh, terlalu jauh. Jadi apa yang terkait itu untuk masyarakat sekitar itu tidak maksimal, tingkat kehadiran tidak maksimal karena harus ke Gunung atau ke Sengonan. Pingin ada sendiri gitu Pak Rasul. Iya. Pingin dulu. Baik. Maksudnya ada nambah kelompok lagi, Bu. Dua masalah lagi yang mau diprioritaskan yang mana Bapak Ibu? Nomor 18 sudah Bapak. Lansia, ya. Ada lagi? Oke, sambil memikirkan kebutuhan masyarakat apa, kita sambil diskusi ya. Bisa jadi dalam diskusi nanti kita jadi pikiran, oh ya ternyata ini kurang gitu ya. Nah, coba yang pertama, panjenengan baca semua yang ada di lembaran ini, silakan dibaca semua. Ya, oke, saya kasih waktu dulu, silakan dibaca semua. Mari kita cari masalahnya, mari kita cari solusinya bersama-sama. Jadi tujuan dari pertemuan seperti ini adalah itu, mencari masalahnya dan mencari solusinya. Kita bahas satu-satu ya Pak. Ya, lebih cepat ya. Untuk kepemilikan KIS atau BPJS yang belum menyeluruh, ini penting ya. Jadi seharusnya semuanya itu punya, terutama yang tidak mampu, ya kan? Karena pada saat mereka sakit, kalau belum punya KIS, BPJS, nah itu akan menjadi masalah, betul nggak? Kira-kira penyebabnya apa masyarakat yang belum punya KIS ini? Apakah mereka tidak tahu kalau orang itu harus punya KIS? Atau dia sudah berusaha mendapatkan KIS tapi tidak dapat? Atau dia sudah mengajukan tapi tidak memenuhi syarat? Atau bagaimana kira-kira? Monggo, yang bisa monggo Bu, silakan. Satu, kekurangan informasi. Nomor 2, melalaikan karena tidak sakit. Jadi saya kebetulan terjun langsung ke lapangan. Jadi keadaannya itu di sana seperti itu. Ini relatif tak sakit. Terus nomor 2, tidak tahu Bu kalau ada KIS, kayak mau kemana itu tidak tahu. Tidak tahu jalannya kemana gitu. Ya itu permasalahan yang dibawa. Kadang-kadang melalaikan Pak, mementingkan pekerjaan yang mau dimakan hari ini gitu. Pokoknya memikirkan masalah ekonomi. Ya, jadi tidak tahunya itu bukan berarti tidak tahu bahwa semuanya harus punya, bukan. Tapi tidak tahu saya ini harus ngurus kemana, gitu. Kalau masyarakat ke balai desa, kira-kira bisa mendapatkan informasi apa tidak? Pasti bisa. Kalau masyarakat datang ke kepala dusun setempat, kira-kira bisa mendapatkan informasi apa tidak? Pasti bisa. Ya kan, belum tentu bisa mengatasi masalah, tapi kan paling tidak bisa memberikan informasi. Oh Pak Bu, kalau
butuh ngurus psikis ke sana loh, kan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang mereka tidak tahu aksesnya kemana, ya sebenarnya karena mereka tidak mau tahu, bukan karena tidak tahu, karena tidak mau tahu, iya kan? Apalagi orang sekarang buka HP Android, kalau mau cari KIS BPJS tinggal ketik aja KIS BPJS muncul di mana, iya kan? Kantornya di sebelah mana ada di situ, iya kan? Kalau orang tidak ngerti HP, tidak ngerti teknologi, tanya ke tetangga, masa sih satu kampung tidak ada yang pernah sakit? Masa tidak pernah ada yang pakai KIS? Gak mungkin, iya kan? Lalu apa yang disampaikan Bu Kades tadi betul. Banyak orang melalaikan pada saat mereka belum sakit. Ini yang menjadi apa ya, mindset yang perlu kita edukasi kepada masyarakat, bahwa pada saat mereka sakit lalu mereka berharap bisa langsung mendaftar KIS, lalu langsung berfungsi KIS-nya, itu tidak bisa. Nah, jadi KIS ini harus dimiliki sebelum terjadi masalah sakit. Jadi pada saat masyarakat sudah sakit baru hanya berikan edukasi saja. Iya Pak, salah nama itu. Nah, Masyarakat saya bilang kan disuruh juga tidak sakit, bilang gitu yang di mana itu. jadi entah itu salah nama, entah itu banyak ya, antara kartu KIS dengan KTP-nya kadang nggak cocok. Nah, kalau memang terjadi masalah seperti itu segera diurus, ya diurus. Katanya sana kalau tidak sakit gitu, terus kan melibatkan keluarga, kalau kan tidak bisa. Ya maksudnya yang bersangkutan tidak mengurus karena nggak sakit kan? Sudah kesana, banyak berkesambutan. Bawa kantor Yang bersangkutan tidak sakit. Kantor BPJS yang dikembalikan. Yang ditahan bisa. BPJS tapi jawaban BPJS. Iya, maksudnya cuma biasanya aku nggak masalah. Nanti kalau sakit aja diurusi gitu kan? Iya. Iya, betul. Ya kalau memang, oh gitu, ada KIS online ya. Jadi kalau memang dari BPJS ada pernyataan seperti itu dan itu tidak terlalu urgent ya monggo. Tapi bisa mengurus di BPJS online ya. Kan akhirnya sulit juga. Masalahnya yang sakit tanda tangan. Masa yang sakit dibawa ke sana gitu. Loh, sebentar, katanya ditolak karena tidak sakit. Ternyata ini sakit. Ya kalau pas sakit gini Pak. Ya, Kalau pas betul. Jadi sakit, memang sebenarnya kartu seperti itu harus diurus clear sebelum terjadi sakit seperti yang saya bilang tadi. Ya, jadi ya. Yang dari puskesmas ya bilangnya perangkat yang harus ngurusi. Sedangkan KIS KTP saya selalu standby. Selalu standby kecuali kalau sedang ada kegiatan di luar. Selama saya standby di sini 1 minggu. Ya, mungkin pas kebetulan pas ada yang sakit, pas juga ada kegiatan. Ya. Mohon maaf. Ya. Takutnya saya nanti dikira enggak ada. Betul. mulai Ya. sekarang itu kasih jam kis itu kasih anu Pak. Gimana ya? Kasih di kaca itu. Kasih saja. Oh, ya maksudnya bagus. Saya sudah ke Pak Tendi sudah. Pak Tendi, setiap warga yang mau periksa dia bawa KIS dan kartu. Oh iya, selama ini memang tidak ada yang tahu. Tapi kalau sudah ada Pak Tendi saya sampaikan semuanya. Ke Pak Kampungnya sudah saya sampaikan. Ini ada, mumpung ada semua gitu, biar tidak ada dusta di antara kita gitu. Kadang tanggapan orang awam itu Pak, kalau bawa KIS tuh sama puskesmas sama apa pelayanannya itu tidak sama katanya orang awam. Ya itu hoax. Iya. Hoax. Apa? Pakai KIS saya. Ya, jadi kalau ada yang bicara seperti itu, nah, kalau ada yang bicara seperti itu, ya dengarkan saya dulu. Ya, kalau ada yang bicara, Bu, kalau ada yang bicara seperti itu tidak benar. Ya, saya juga melayani kesehatan gigi di Puskesmas Nurengin. Saya melayani itu tidak ada bedanya. Mau bayar kayak mau pakai KIS kayak. Kenapa? Karena juga nggak ada bedanya juga ke saya. Bayaran saya tetap. Mau pakai KIS, mau bayar sendiri silakan. Kesayanya nggak ada bedanya. Jadi kenapa saya harus membedakan? Iya kan? Kesayanya itu sama. Bayaran saya tetap. Melayani pasien KIS sama melayani pasien yang bukan KIS itu bayaran saya tetap. Semuanya juga sama. Jadi nggak ada alasan kita, oh kalau ini yang bayar kita layani spesial. Nggak ada, karena walaupun bayar juga bukan ke saya. Itu bayar, ya itu bayar ke kantor, itu disetorkan ke Pemda.
gitu loh. Jadi paham ya Bapak ya, gitu ya. Jadi dari satu kasus ini juga kalian bisa jadi ngerti bahwa sebenarnya kita petugas kesehatan ini tidak ada bedanya melayani KIS sama yang bayar umum, nggak ada bedanya. Kalau saya dari dulu memang pakai Ya KIS, bagus. Tambah lagi bilangnya masyarakat itu gini ya, kalau pakai KIS itu obatnya jelek. ya katanya. Itu lagi murah. Iya. Ya murah. Ya tahu. Tapi kalau saya ada gaya dari dulu. Jadi ya fungsinya panjenengan saya anggap panjenengan yang ada di sini adalah orang-orang yang lebih ngerti. Jadi saya mohon kalau ada masyarakat yang seperti itu mohon diberi penjelasan. Ya, obat di puskesmas itu sama. Contoh, saya meresepkan amoxicillin. Pasien yang bayar cabut gigi kan 52.000. Dengan yang KIS BPJS yang gratis, obatnya sama, amoxicillin jenisnya sama, di apoteknya, di puskesmas, ya hanya adanya ya itu. Gitu. Jadi nggak ada, oh ini yang KIS dikasih yang jelek, nggak ada seperti itu. Ya. Jadi semuanya sama, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Kalau di rumah sakit rawat inap kelasnya beda, kalau mau yang bagus nambah, gitu, ya kan? Gitu. Oke, masalah KIS BPJS, oh yang bagus silakan Bu. Terima kasih, saya tambahkan informasi KIS Bapak. Untuk Bapak Ibu, jadi untuk yang KIS itu pada dasarnya bisa dipakai dimanapun, ya. Tidak di jam dinas boleh kalau itu dalam kondisi gawat darurat, ya. Umpamanya Bapak sekarang terjadi gawat darurat sakit, langsung datang ke puskesmas jam berapapun tetap bisa dipakai kartu KIS-nya. Tetapi kalau sakitnya masih bisa ditunda, datang di jam dinas. Jamnya jam berapa? Jam dinas kita yang mulai jam 8 sampai jam 12 kalau di puskesmas ya. Memang jam 2, tetapi itu adalah batas loket. Karena setelah itu kan loket selesai, di belakang yang ngantri masih banyak kan tadi, jadi masih dilayani. Kalau pasien itu Pak Dokter ada pasien 20 sampai jam 2 ya dilayani jam 2, tapi antrian loket tadi sebelum jam 12. Ya, jadi itu. Terus kalau ada posyandu Bapak, jadi di sini petugasnya ada Pak Edi perawatnya ya. Jadi monggo silahkan dipakai Bapak ya. Dengan syarat membawa kartu KIS, KSK dan KTP sekalian dijepret jadi satu. Tapi mohon diingat juga sekarang ini ada pengurangan banyak. Jadi kadang ada kartu KIS yang tidak aktif, ya. Tidak aktif itu karena apa? Ternyata karena data itu tidak ada di data DTKS desa. Itu Bapak. Jadi kalau itu ada di data DTKS desa itu aktif. Tetapi kalau di data DTKS desa tidak ada, itu tidak aktif. Atau bisa juga nick-nya ganda, ya. Gitu. Jadi ada nick ganda itu menjadi tidak aktif. Kalau ada, kenapa harus memakai kartu KIS agar bisa dicek Bapak kartunya itu masih aktif atau tidak. Kalau posyandu lansia dengan Pak Edi juga dimintai kartu KIS juga. Ya, jadi monggo setiap ada pelayanan ya, posyandu lansia bawa kartu KIS, KTP kakaknya itu jepret. Karena apa? Ketika Pak Edi melakukan pelayanan itu harus tertulis Pak, tertulis dan itu harus ada nick-nya. Jadi nick itu sekarang menjadi penting karena semua pelayanan kesehatan mulai dari bayi sampai lansia itu berbasis nick. Dan kalau tadi ada yang dan tidak ada pertanyaan, akan dilanjutkan acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Ada hadirin yang wala kulliyatin soleh al-fatihah. Atwabidana jinal hati wa tuhanina wa insyaallah
Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara musyawarah masyarakat desa. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya tutup acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.